Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hijrah yang dirahmati Allah, jika kita melihat orang lain atau bahkan diri kita sendiri memiliki kondisi kekayaan yang berlimpah, memiliki jabatan yang tinggi, dihormati oleh orang lain, memiliki kesehatan fisik yang luar biasa, tapi dalam keadaan seperti itu kita masih terus melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita melakukan dosa-dosa kepada Allah, maka takutlah kita, khawatirlah kita. Saat itu kita sedang berada dalam posisi yang disebut istidraj, yaitu jebakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada pada kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu yang disebut istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 182, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami tarik mereka dengan berangsur-angsur kepada kebinasaan dengan cara-cara yang tidak mereka tahu. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa, hanya tinggal menunggu waktu azab Allah akan datang kepada orang-orang yang terus bermaksiat kepada Allah. Namun ketika itu dia merasa rezekinya semakin bertambah dan bertambah. Tidak ada sedikit pun bara bahaya untuk dirinya, kesehatannya, jabatannya, posisinya aman-aman saja. Tapi takutlah seketika azab akan datang sekonyong-konyong kepada dirinya. Dalam Al-Quran Allah banyak memberikan contoh-contoh orang-orang atau kaum yang melakukan istidraj. Yang pertama adalah Raja Namrud bin Kan'an, Raja Babilonia yang sangat cerdas dengan kemampuan memimpin yang luar biasa. Ya, kekayaannya juga berlimpah. Bahkan sampai-sampai orang lain dari negara lain juga berdatangan untuk meminta bantuan makanan kepadanya. Maka bagi setiap orang miskin yang datang meminta bantuan darinya, Raja Namrud akan memberi syarat, yaitu akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Dia menginginkan jawabannya adalah, Tuhan kami adalah engkau. Maka sampai suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang datang. Ketika itu Namrud juga bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit, Tuhanku, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Namrud kemudian menjawab, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Allahku, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Maka kalau memang engkau benar-benar Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Namrud pun tercengang, tidak mampu menjawab, karena memang Namrud tidak mampu menerbitkan matahari. Ketika itu Namrud marah dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk disiksa. Istidraj yang kedua Allah contohkan adalah Fir'aun, Raja Mesir yang sangat kuat, sangat sehat. Bahkan dikabarkan bersin pun saja Fir'aun ini tidak pernah. Dia mengatakan, sungguh negeri Mesir ini, sungai Nil ini adalah milikku. Maka gila kekuasaan membuat Fir'aun takut sekali. Maka ketika dia bermimpi ada seorang anak laki-laki yang akan merebut kekuasaannya itu,
maka Fir'aun dengan sangat tidak masuk akal membunuh semua bayi-bayi tanpa dosa, ya. Bayi-bayi tak berdosa dibunuh, ya. Bayi laki-laki, saking takutnya kekuasaannya akan dirampas, ya. Maka Allah kemudian berikan istidraj, ya, kepada Fir'aun ini sekian lama sampai akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun ini di Laut Merah, ya. Ini Allah kisahkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 183. Yang selanjutnya adalah kaum Sabah. Kaum Sabah, negeri Sabah ini terkenal dengan negeri yang sangat makmur, ya. Pohon-pohon yang tumbuh di sana adalah pohon-pohon buah-buahan yang super. Bahkan dikabarkan matangnya sempurna, ya. Dikabarkan kalau mereka tidak perlu memanjat pohon untuk memetik buah-buah itu, cukup mereka berjalan di bawah perkebunannya, maka buah-buah yang matang itu akan berjatuhan memenuhi keranjang-keranjang mereka, saking matangnya sempurna. Tapi justru kondisi kemakmuran itu, ya, tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Mereka menolak beriman kepada Allah sampai kemudian istidraj mereka itu, ya, Allah berikan, ya, datangkan, ya, kepada mereka, ya, banjir besar, ya, yang sangat besar, ya, melanda kebun mereka, dan Allah ganti buah manis mereka dengan buah-buahan yang sangat pahit, sampai-sampai mereka meninggalkan negeri Sabah, pergi dari negeri Sabah, karena negeri Sabah tidak layak lagi ditempati, karena buah-buahannya, makanannya semuanya rasanya pahit, ya. Begitu juga yang keempat adalah kaum Samud, ya. Kaum Samud ini adalah kaum yang mampu memahat gunung, ya, hingga tercipta bangunan yang megah. Mereka ini bisa membuat irigasi yang sangat canggih, ya, luar biasa, sangat cerdas, sangat kuat, tinggi besar fisiknya, ya. Namun ternyata kemajuan peradaban yang mereka punya, ya, justru membuat mereka tidak taat kepada Allah, ya. Malah mereka menolak Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh yang Allah utus kepada mereka, sampai kemudian Allah datangkan azab kepada mereka dengan suara menggelegar yang menghancurkan negeri Samud. Nah, ini Allah kisahkan di Quran surah Al-Ankabut ayat 38. Orang-orang beriman sangat takut, ya, ketika memiliki harta, ketika memiliki kesehatan, ya, ketika memiliki jabatan, sangat takut kalau itu nantinya adalah istidraj, ya. Maka dia senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, ya, supaya tetap dibimbing, supaya tetap senantiasa dijauhkan dari segala kemaksiatan, ya. Ya, mintalah kepada Allah, ya, supaya kita terus berada dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dan lantunkanlah senantiasa doa yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sahabat Al-Hijrah yang dirahmati Allah, semoga Allah menjauhkan kita semua dari istidraj. Kalaupun Allah berikan jabatan kepada kita, jabatan itu kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalaupun Allah berikan harta yang berlimpah kepada kita, maka harta yang berlimpah itu kita berikan di jalan Allah. Kalau Allah berikan kesehatan, kekuatan fisik kepada kita, maka kekuatan fisik dan kesehatan itu kita gunakan dalam rangka menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita semua dari istidraj. Dan di bulan Ramadan ini perbanyaklah berdoa, meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.